Allah saqahum rabbuhum syaraban tahura. Yang pertama itu rahmatullah, yang kedua afwallah, yang ketiga ini kalau susah nanti sedang ibu nanya balik ke ustaz, ibu tengok saja di juz 29 nama surahnya surah Ad-Dahr atau Al-Insan, ada di halaman, kalau halamannya payah mencarinya beda Qur'annya nanti ya, ayatnya ayat ke-21 di tengah. Surahnya ada dua namanya, Al-Insan dengan Ad-Dahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat, yang mulia, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, guru kita, orang tua kita, hadirin wal hadirat, tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Doa Ustaz sampaikan kepada Allah, semoga hari-hari kita diisi dengan amal soleh, menjadi asbab Allah selamatkan kita dari dunia, dan Allah kumpulkan kita kembali besok di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar malam hari ini? Sehat semua? Masih sehat? Sudah buka puasa? Sudah? Apa bukaannya tadi? Es? Es langsung. Bapak-bapak, apa kabar Pak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Malam ini sudah masuk malam ketiga Bapak Ibu. Kalau nanti salah-salah pasang, ini bisa ngedrop, pertengahan ini bisa kacau. Maka di awal ini harus disampaikan amalan-amalan supaya nanti bisa Bapak Ibu mudah-mudahan bertahan sampai malam ke-30 Ramadan, maksimal puasanya, dan juga mudah-mudahan nanti bisa tegak melaksanakan sholat tarawihnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Bapak Ibu, kalau buka puasa itu yang paling bagus sesuai sunnah Nabi, supaya nanti perut kita jangan gemuk. Itu usahakan Bapak Ibu yang pertama, amalkan sunnah Nabi, bunyi srene, jangan langsung baca doa Allahumma lakasumtu, tapi apa yang dibaca Pak Ustaz? Doa seperti kita mau menyantap hidangan seperti biasa. Pamanik contoh, bunyi srene, kata dia. Yang dibaca itu Bapak Ibu, sunnahnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Barulah Bapak Ibu minum. Minum apa nih Pak Ustaz? Kalau ada air putih lah, itu yang tak ada modalnya. Karena air keran itu air putih juga, kan begitu Bapak Ibu. Ada kurma sunnah, karena dia makanan yang pernah dimakan Nabi dan dia manis. Kurma tak ada, air putih pun tak ada Pak Ustaz. Apa saja lah, penting batalkan. Kan gitu kira-kira. Penting baca doanya dulu. Setelah dibaca doa mau makan nih Bapak Ibu, kemudian sudah kita menikmati minuman ataupun makanan yang sedikit tadi, artinya sudah
kita lanjut makan. Jangan makan yang berat-berat dulu. Maka usahakan Bapak Ibu setelah batal puasa kemudian baca doa tadi, makan apa yang bisa dimakan tapi yang ringan, apakah kue atau buah. Maka diharuskan kepada Bapak Ibu usahakan kalau bisa di bulan Ramadan ini standbykan semangka dengan kurma, itu yang paling bagus. Kata siapa ini? Kata Dr. Zaidul Akbar. Semangka itu campur Bapak Ibu dengan kurma, maka dia akan membuat perut kita menjadi kenyang dan kemudian dia bertahan jauh lebih hebat daripada makan nasi. Maka badan kita ringan, bisa maksimal untuk melakukan qiyamul lail karena kita mau tegak lama sholat tarawih dan witir. Makannya kapan Pak Ustaz? Nanti setelah pulang sholat maghrib. Habis nanti sholat maghrib pulang ke rumah, barulah kemudian Bapak Ibu jangan sampai balas dendam. Sebisanya saja makan, kalau bisa lebih banyak lauk daripada nasinya, karena nasi itu mengandung karbohidrat, dia tinggi. Maka kemudian kalau banyak kita makan nasi, bawaannya badan berat. Kalau badan sudah berat, kemudian urat perut kita ditariknya urat mata, maka ada orang habis buka puasa dan bisa lagi sholat tarawih, apa kekenyangan, maka itu dihindari Bapak Ibu. Habis ini nanti barulah kemudian tarawih witir. Kalau mau makan lagi, makan lagi. Kalau mau makan, kita percepat sedikit Bapak Ibu. Kalau nanti di sahur Pak Ustaz, ini Bapak Ibu usahakan kalau bisa semangka dengan kurma ini jangan sampai tertinggal, biarpun sedikit. Di blender Pak Ustaz, tidak usah. Gimana cara makannya Pak Ustaz? Makan kurma, makan juga semangka. Perlu banyak Pak Ustaz? Tidak usah. Bapak Ibu yang belum mencoba, coba dulu. Nanti akan terasa yang ada penyakit mahnya, atau yang kadang-kadang suka gemuk, atau kalau masuk Ramadan suka masuk angin. Coba Bapak Ibu robah dulu, ikut dulu saran yang disampaikan oleh pakar-pakar kesehatan kita, dan mereka juga adalah guru-guru kita dari alim ulama kita. Coba nanti dites. Lalu Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah tentang masalah Ramadan adalah bulan keampunan, malam ketiga ini. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau Bapak Ibu membaca hadis Nabi berulang-ulang, pasti antara qiyam dengan siam. Qiyam itu artinya kalau tegak malam sholat tarawih witir, ampun dosa, asal dengan iman dan penuh perhitungan. Kemudian di siang hari kita siam puasa, itu pun dengan iman dan perhitungan, ada muhasabah. Yang mau Ustaz kasih malam hari ini sama Bapak Ibu, kalau puasa kan sudah berulang-ulang kita tahu, jaga hal-hal yang membatalkan puasa, jaga hal yang membatalkan pahala puasa, sudah jadilah larang tadi. Begitu juga dengan malam ini, sholat tarawih, sholat witir, asal nanti imam kita bacanya dengan panjang atau pendek Bapak Ibu tak ada yang mengeluh, itu juga sudah mengantarkan nanti tarawih itu peluang besar kita akan diampuni oleh Allah. Maka Ustaz akan menyampaikan tambahan dari amal yang dua ini. Bapak Ibu mestinya harus pandai mensucikan diri dari dosa lewat yang disebut dengan mandi taubat, tapi yang bisa pakai bacaan, jangan mandi taubat seperti biasa. Ibu-ibu, saya kasih hafalan sedikit sama kita, tak apa-apa ya. Kalau nanti Bapak Ibu tak hafal, nanti minta sama Bapak Putra ini video atau tonton YouTube-nya balik. Nanti akan ketemu di situ bacaan-bacaan cara mensucikan diri kita di Ramadan ini. Masuk ke kamar mandi, basahkan dari bawah sampai ke bahu, kemudian baca niat, ya Allah, aku dimandi taubat. Setelah disiramkan air ke sekujur tubuh mengalir ke telapak kaki sampai ke bawah, niatkan bagaimana air itu mengalir, begitulah dosa-dosa kita Allah mundurkan dari badan kita. Itu kaji kita yang sudah lama. Ramadan ini khusus tingkatkan sedikit. Bagaimana caranya? Ambil air setiap hari ini Bapak Ibu,
siramkan ke badan kita, maka siraman yang pertama ini ada bacaannya. Apa bacaannya? Membaca rahmatullah, itu bacaannya. Dapatlah ibu-ibu kira-kira ini? Coba ibu baca dulu, rahmatullah. Oh, ini kebanyakan buka puasa nampaknya nih, tak ada suaranya nih. Rahmatullah. Kenapa ibu-ibu aja yang Ustaz tes? Bapak-bapak kan dites. Kalau bapak udah hafal kami dari dulu. Nah, ibu-ibu yang belum hafal ini, coba dulu ibu-ibu, rahmatullah. Ambil lagi air kedua kalau belum pakai gayung mandinya, kemudian baca afwallah. Coba ain fa waw afwallah. Coba agak payah nampaknya Bapak Ibu ya. Yang pertama rahmatullah, yang kedua afwallah. Coba Bapak Ibu 1, 2, 3. Yang pertama rahmatullah, yang kedua afwallah. Hafal itu ya kan Bapak Ibu? Ustaz doakan diberi kemudahan untuk menghafalnya. Kalau tak hafal juga tonton balik YouTube-nya nanti ya. Rahmatullah, afwallah. Yang ketiga ini agak panjang sedikit. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Bisa Bapak Ibu? Mana caranya bisa Samsung dipayung juga ya. Sedangkan yang pendek tak hafal dikasih yang panjang. Begini Bapak Ibu, ikuti saja, ada kemudahan nanti. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Coba dulu. Allah Tuhanku. Inilah kalau sudah tua kita memang begitu Bapak Ibu. Yang jelas nanti kalau Bapak Ibu juga tidak punya handphone, tidak ada paket nonton YouTube Bang Putra, paling tidak sebelum Ustaz pulang, kasih Ustaz nanti buku tulis, kasih pulpen, saya tulis sama Bapak Ibu sebagai kenang-kenangan, nanti fotokopi bagikan ke jamaah kita. Tapi saya rasa menghafalnya itu insyaallah kan. Rahmatullah, afwallah, saqahum rabbuhum syaraban tahura. Yang pertama itu rahmatullah, yang kedua afwallah, yang ketiga ini kalau susah nanti sedang ibu nanya balik ke Ustaz, ibu tengok saja di juz 29, nama surahnya surah Ad-Dahri atau Al-Insan, ada di halaman, kalau halamannya payah mencarinya beda Qurannya nanti ya, ayatnya ayat ke-21 di tengah. Surahnya ada dua namanya, Al-Insan dengan Ad-Dahri. Juznya di 29, posisi ayatnya di 21 tapi di tengah. Aliyahum siyahu sundusin huduri wa istamaratin wa kullu. Kemudian sambungkan ke situ, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Rasanya Darussalam ini seringnya sujud sajadah ya kan ya? Kalau sujud sajadah, rakaat kedua kalau baca al-atam alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura, pasti ketemu ayat 21, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Laksanakanlah di Bapak Ibu setiap hari, terutama di Ramadan ini, supaya mensucikan zahir dan batin kita, supaya dapat ampunan Pak. Kemudian habis itu Bapak Ibu, sholat sunat taubat seperti biasa, sudah pandai semua di sholat sunat taubat. Saya tadi sore menjelang maghrib keluar saya, habis mandi taubat juga. Mulai awal Ramadan disunahkan para ulama kita keluar dari rumah setelah mandi taubat Bapak Ibu, baik awal Ramadan sampai nanti Bapak Ibu nampak bulan.
Ustaz Samsul udah ketemu tadi, udah jumpa. Dia kecil dia, udah ada Pak. Ibu-ibu ada yang sudah nampak bulan. Tadi maghrib udah nampak. Sebelah mana dia? Sebelah sana ya. Kalau Bapak Ibu sudah nampak bulan masuk Ramadan, maka ada lagi bacaannya. Untuk apa nih Pak Ustaz? Supaya nanti siapa yang membaca ini, dia akan dibanggakan oleh Allah di antara malaikat. Tengok wahai malaikat para hambaku, mereka sudah bersyukur karena sudah nampak Ramadan masuk, dan kemudian saksikan mujamin mereka masuk ke dalam surga. Tapi Bapak Ibu menghafal lagi ini, mau tak Bapak Ibu? Mau tak tahu menghafal langsung ada lagi. Memang begitu amalannya. Keluar kita nanti dari masjid ini Bapak Ibu, bagi yang nampak bulan atau semalam dia sudah nampak bulan, maka ada 3 bacaannya. Panjang Pak Ustaz, lumayan juga memang. Tapi memang harus kita hafal nih Bapak Ibu. Gak hafal bulan nanti saya tulis lagi sebagai wasilah tambahan amal soleh kita. Keluar nanti dari rumah atau masjid ini sudah nampak bulan seperti yang dibilang guru kita tadi, Bapak Ibu langsunglah baca nanti bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat-kuat Pak Ustaz, jangan nanti dipikir orang sudah 1 Syawal. Pelan-pelan saja, ibu saja yang tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Bapak Ibu baca. Apa bacaannya Pak Ustaz? Tahu ibu bacaannya belum? Bulan terangilah aku. Itu bacaannya tak? Tahu saya hafal, bukan itu bacaannya. Bacaannya bahasa Arab juga. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka. 1. Wa qaddaraka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Hafal nih Bapak Ibu ini. Ini banyak hafalan malam ini Pak Pak Ustaz nih. Dan banyak Bapak Ibu, tapi mau meningkat amalnya supaya hapus dosa-dosa kita Ramadan ini. Dan tahu Ramadan besok tak ikut lagi kita atau tidak. Ikuti Ustaz Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddaraka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ustaz doakan Bapak Ibu bisa hafal. Kalau tak hafal nanti ada tulisannya, tolong dibaca. Yang nampak bulan di Ramadan ini, bacalah itu supaya Allah banggakan kita di hadapan malaikat dan Allah jaminkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nanti Bapak Ibu saya kirim Ustaz Samsul bacaannya supaya pintar kita dapat amalan ini. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu, awal Ramadan ini syukurlah. Ustaz ada jadwal bulan di sini awal Ramadan. Usahakan Bapak Ibu yang belum membaca surah Al-Fatah, maka usahakan malam ini baca. Semestinya kemarin pas malam pertama tarawih atau malam pertama Ramadan. Siapa yang membaca surah Al-Fatah di awal Ramadan, maka Allah akan pelihara dia selama 1 tahun yang akan datang. Mulai Ramadan ini sampai Ramadan tahun besok, insya Allah kita tak akan ada mara bahaya. Umpamanya seperti kita sakit parah, atau mungkin rumah kita kebakaran, atau harta kita dicuri orang. Dipelihara Allah kita selama setahun. Siapa yang membaca surah Al-Fatah, berapa ayat itu Pak Ustaz? Nanti banyak, dan banyak Bapak Ibu, dia hanya 29 ayat. Banyak cuma pendek itu Bapak Ibu, 29 ayatnya.
Inna fatahna laka fatham mubina. Uniknya surah Al-Fatah di Bapak Ibu, rupanya di ayat ke-29 Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar, sampai akhir ayat 29 ini. Nanti pulang ke rumah coba Bapak Ibu baca-baca dulu, baru kemudian tengok. Disitulah terkumpul semua huruf hijaiyah yang terkumpul sebanyak 29 atau 30 huruf dari alif ba sampai ya. Itu terkumpul di ayat 29 surah Al-Fatah. Hanya itu Bapak Ibu yang kumpul huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Al-Fatah artinya pembuka, maka Bapak buka dulu supaya nanti keberkahan datang, kemudian laknat cobaan ujian dihindarkan Allah dari kehidupan kita ini. 3 amalannya, 2 menghafal, 1 bisa langsung dibaca nanti habis witir. Kalau Bapak Ibu masih bisa sempat, ambil Qur'annya nanti habis witir, baru kemudian bacakan dulu surah Al-Fatah. Jangan pulang dulu kalau sempat. Kalau tak sempat, pulang dulu, mungkin tadi belum makan, terserah. Yang penting jangan sampai tidak membaca surah Al-Fatah di awal Ramadan ini. Yang pertama, Ibu harus ingat tadi mandi taubat pakai bacaan Rahmatullah, Afwallah, Sawahum Rabbuhum Syaraban Tahurah. Mandi taubat. Yang kedua tadi, menengok bulan Ramadan, nampak bulan di atas, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'ala laka ayatan lil alamin. Barulah Bapak Ibu sempurna. Terakhir, Ustaz kasih amalan supaya kuat berpuasa. Bagaimana caranya? Ada di dalam kitab bahwa siapa yang habis makan sahur kemudian dia nanti membaca surah Al-Fatihah. Hafalnya surah Fatihah kan? Hafallah kan? Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Siapa yang membaca ini habis makan sahur, kemudian dia tiupkan ke telapak tangannya, kemudian dia usapkan ke wajahnya setelah waladhdallin, kemudian dia usapkan ke perutnya, maka selama dia berpuasa Allah akan bantu dia, tidak akan merasa berat dalam melakukan puasa. Apa dalilnya? Keberkahan dari membaca surah Al-Fatihah. Yang nomor 4 ini, tahu satu menghafal tapi sering kurang lupa, saling mengingatkan di rumah masing-masing. Insya Allah dibantu Allah kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa Ustaz sampaikan malam ketiga ini Bapak Ibu. Ustaz doakan kepada Allah semoga Ramadan tahun ini bisa kita jalankan dengan lebih baik dibanding Ramadan tahun kemarin, dan bisa tuntas sampai nanti malam ke-30, dan mudah-mudahan diterima Allah semua amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Maafkan Ustaz, izinkan dunia akhirat dalam penyampaian banyak salah, banyak hilaf, keterbatasan ilmu, kebodohan Ustaz. Maafkan Ustaz Bapak Ibu dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.